Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kilatan cahaya memenuhi langit dan sirine meraung-raung di seluruh kota. Warga Israel tampak panik berlarian, mencari perlindungan. Dalam rekaman video amatir yang beredar luas, sejumlah warga terlihat berbaring di dekat benteng beton, berusaha berlindung dari serangan rudal yang menghantam beberapa wilayah di Israel Tengah, termasuk Tel Aviv. Pasukan pertahanan Israel melalui pesan di aplikasi Telegram menginformasikan bahwa beberapa rudal yang diluncurkan dari Yaman telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan mereka. Namun meskipun serangan ini berhasil ditangani, ketegangan di kalangan masyarakat tetap tinggi dengan suasana kota yang menjadi semakin lengang dan mencekam. Pada Jumat 27 September dini hari, sirine peringatan diaktifkan di wilayah tengah Israel setelah rudal balistik dari Yaman diluncurkan ke arah Tel Aviv. Menurut laporan yang dikutip oleh Times of Israel, IDF menggunakan sistem pertahanan udara jarak jauh Arrow untuk menembak jatuh rudal tersebut di luar perbatasan Israel. Sirene yang berbunyi bukanlah tanda adanya bahaya langsung, melainkan akibat dari intersepsi terhadap serpihan rudal yang jatuh. Pihak militer menginformasikan bahwa tak ada instruksi baru dari Komando Front Dalam Negeri setelah serangan tersebut. Layanan ambulans Magen David Adom juga melaporkan bahwa tak ada korban cedera serius akibat serangan rudal tersebut, kecuali beberapa orang yang mengalami kecemasan atau cedera ringan saat berlari ke tempat perlindungan. Selain itu, dalam pernyataan terpisah, IDF membantah adanya serangan drone yang berhasil mencapai wilayah Israel. Meskipun kelompok Houthi telah mengklaim tanggung jawab atas serangan tersebut, kelompok tersebut menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan rudal balistik ke sasaran militer di Tel Aviv, serta menerbangkan pesawat nirawak untuk menyerang target vital di Ashkelon. Seorang pejabat Houthi menegaskan bahwa serangan tersebut adalah tindakan balasan atas serangan udara Israel yang terjadi pada hari Kamis sebelumnya, yang menewaskan seorang pemimpin senior Hizbullah. Akibat serangan ini, sirene peringatan terus menggema di berbagai wilayah Israel, memicu kepanikan massal di kalangan warga. Video-video yang tersebar di media sosial, khususnya di platform X, menunjukkan situasi kacau di jalan-jalan, di mana warga berlarian untuk menyelamatkan diri, sementara kendaraan berhenti mendadak di tengah jalan. Serangan rudal ini menambah ketegangan yang sudah memuncak di Israel, terutama karena serangan balasan dari pihak Houthi dan ancaman serupa dari Hizbullah di Lebanon. Meski IDF telah berhasil mencegat rudal yang datang, ketakutan dan kecemasan di kalangan masyarakat tetap tak bisa dihindari. Beberapa laporan menyebutkan bahwa di beberapa titik di kota, orang-orang berebut masuk ke tempat perlindungan, sementara yang lain berlarian tanpa tujuan, menciptakan suasana panik yang lebih besar. Bahkan terdapat beberapa laporan tentang warga yang terluka akibat terinjak-injak dalam kepanikan tersebut. Di tengah suasana tegang ini, IDF terus berupaya untuk menjaga keamanan wilayahnya, menggunakan berbagai sistem pertahanan canggih seperti Arrow dan Iron Dome. Namun situasi tetap tak menentu mengingat adanya ancaman dari berbagai kelompok milis yang beroperasi di wilayah tersebut. Seiring dengan meningkatnya intensitas serangan dari kelompok-kelompok seperti Houthi dan Hizbullah, kekhawatiran di kalangan warga Israel semakin bertambah, terutama karena serangan ini melibatkan penggunaan rudal balistik dan pesawat nirawak yang sulit diprediksi dan diantisipasi. Kejadian ini mencerminkan eskalasi konflik di wilayah tersebut, dengan Israel terus menghadapi serangan dari berbagai arah, baik dari Yaman maupun Lebanon. Meskipun sistem pertahanan udara Israel telah terbukti efektif dalam mencegat ancaman rudal, ketegangan psikologis di kalangan warga sipil tetap tinggi, dengan banyak dari mereka yang terpaksa hidup di bawah bayang-bayang ancaman serangan udara yang bisa terjadi kapan saja. Ketika serangan terjadi dan orang-orang berlarian menuju tempat perlindungan, sejumlah kendaraan terhenti mendadak di beberapa ruas jalan yang menyebabkan kekacauan dan kepanikan. Akibatnya 17 warga Israel mengalami cedera, bukan karena ledakan rudal, melainkan akibat terinjak-injak dalam upaya melarikan diri menuju area yang lebih aman. Beberapa korban bahkan mengalami cedera sedang. Selain itu, laporan lain mengungkapkan bahwa Bandara Ben Gurion terpaksa menutup sementara operasional penerbangan karena situasi yang memburuk. Meskipun pasukan pertahanan Israel mengklaim bahwa serangan rudal tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan mereka, ketegangan di kalangan masyarakat tetap meningkat. Ketidakpastian dan ancaman berlanjut setelah juru bicara kelompok Houthi, Yahya Sari, dalam pernyataan terbarunya menyatakan bahwa angkatan bersenjata Yaman akan melanjutkan serangan terhadap Israel sebagai bentuk pembalasan atas darah rakyat Palestina dan Lebanon. Yahya menegaskan bahwa operasi militer tak akan dihentikan hingga agresi Israel di Gaza dan Lebanon berakhir. Sebelumnya, kelompok Houthi telah meluncurkan rudal balistik yang berhasil menembus wilayah udara Israel dan mendarat di Kfar Daniel, sebuah kota yang terletak di dekat Tel Aviv.
Serangan ini dianggap sebagai bagian dari fase kelima dari rangkaian serangan yang didukung oleh kelompok tersebut sebagai solidaritas untuk perlawanan Palestina di jalur Gaza. Selain ancaman dari Yaman, Israel juga menghadapi serangan rudal dari Hizbullah, kelompok milisi yang berbasis di Lebanon yang telah meluncurkan rudal ke wilayah Israel sejak Rabu 25 September. Seorang penduduk di pinggiran Tel Aviv yang diwawancarai oleh AFP menggambarkan betapa menakutkannya serangan tersebut. Ia mengatakan bahwa tak banyak waktu untuk bereaksi ketika sirene peringatan berbunyi tepat setelah fajar pada pukul 6.30. Warga tersebut mengaku bahwa serangan terbaru ini terasa lebih mengerikan, terutama karena roket yang diluncurkan oleh Hizbullah dianggap lebih kuat dan lebih akurat dibandingkan roket yang diluncurkan oleh Hamas sebelumnya selama Perang Gaza. Meningkatnya intensitas serangan rudal ini menambah beban mental dan psikologis masyarakat yang terus-menerus hidup dalam ketakutan dan kecemasan akan ancaman serangan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dengan serangan yang datang dari berbagai arah, baik dari Yaman maupun Lebanon, Israel menghadapi ancaman multidimensi yang menguji ketahanan pertahanan udara mereka serta meningkatkan ketegangan di kalangan penduduk sipil. Keberhasilan sistem pertahanan seperti Iron Dome dan Arrow dalam mencegat serangan memang memberikan sedikit rasa aman, namun tak dapat sepenuhnya meredakan kekhawatiran masyarakat yang hidup di bawah ancaman konstan serangan udara. Berdasarkan laporan yang disiarkan oleh radio militer Israel, sistem pertahanan rudal David Sling diaktifkan bersamaan dengan sirine peringatan bahaya setelah sebuah rudal berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome dan menghantam pusat kota Tel Aviv. Serangan ini dilakukan oleh Hizbullah dengan meluncurkan rudal jarak jauh secara acak, menyebabkan jutaan warga sipil harus mengungsi ke tempat perlindungan bom bawah tanah. Juru bicara pemerintah David Mencher dalam pernyataannya mengonfirmasi bahwa jutaan warga harus berlindung akibat serangan ini, yang menambah ketegangan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Perkembangan perang Gaza yang semakin intens turut mempengaruhi kondisi psikologis warga Israel. Sirine peringatan dan suara ledakan memang sangat menakutkan. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian warga mulai terbiasa dengan situasi ini. Dalam keterangannya, seorang penduduk bernama Alan B. mengungkapkan bahwa meskipun dirinya merasa takut dan lelah secara emosional, ia tetap melanjutkan aktivitas sehari-hari seperti biasa, termasuk pergi ke kantor. Mengutip The Economic Times, banyak warga di Tel Aviv yang berusaha menjalani hidup normal setelah ketakutan awal. Dengan para pekerja kembali ke kantor, berenang di Laut Mediterania, kaum muda berolahraga di taman dan kafe-kafe di kota kembali ramai. Seorang mahasiswa hukum berusia 27 tahun bernama Noah, yang berasal dari Israel Utara, juga mengungkapkan bahwa meskipun dirinya sudah terbiasa dengan roket yang jatuh setiap hari dari Lebanon, serangan terbaru terasa lebih menakutkan. Ia merasa bahwa rudal yang ditembakkan Hizbullah lebih kuat dan lebih akurat dibandingkan dengan serangan yang datang dari Hamas selama Perang Gaza. Sementara itu, Petlon, seorang pensiunan berusia 61 tahun, menyatakan bahwa bagi dirinya, tak penting apakah rudal tersebut berasal dari Gaza atau Lebanon, sebab baginya, rudal tetaplah rudal terlepas dari asal serangannya. Otoritas Israel sangat menyadari bahwa ancaman terhadap warga sipil, terutama yang datang dari wilayah perbatasan seperti tepi barat, jalur Gaza, Lebanon, dan Yordania terus meningkat. Oleh karena itu, sistem pertahanan sipil diperkuat untuk menghadapi berbagai ancaman militer dan teroris yang terus meneror penduduk Israel. Setiap kali sirene peringatan berbunyi, warga segera bergegas menuju tempat perlindungan yang tersebar di seluruh wilayah. Sebagai bagian dari respon terhadap ancaman serangan udara yang bisa terjadi kapan saja, persiapan dan kewaspadaan terus ditingkatkan oleh pihak berwenang untuk melindungi warga sipil dari ancaman yang semakin sering terjadi, mengingat situasi konflik di kawasan tersebut yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Keseluruhan situasi ini mencerminkan bagaimana serangan rudal dan ancaman militer telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi banyak warga Israel yang meskipun terbiasa, tetap tak dapat menghindari ketakutan dan stres yang ditimbulkan oleh serangan tersebut. Dengan pertahanan udara yang terus dioptimalkan, Israel berupaya memberikan perlindungan maksimal kepada penduduknya. Meskipun tantangan yang dihadapi semakin berat seiring dengan meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Setiap kali serangan udara dilancarkan oleh musuh, warga Israel segera bergegas menuju lantai dasar bangunan tempat tinggal mereka, di mana tempat perlindungan bom bereda. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Israel, karena setiap rumah, bangunan tempat tinggal, dan bangunan industri di negara tersebut diwajibkan memiliki tempat perlindungan bom. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pertahanan Sipil tahun 1951, ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan bagi warga sipil harus menjadi prioritas, terutama dalam menghadapi ancaman serangan udara dan rudal yang terus berlanjut. Meskipun demikian, ada beberapa bangunan atau rumah yang menggunakan satu tempat perlindungan secara bersama-sama. Menghabiskan waktu di bunker sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi sebagian besar warga Israel, terutama sejak berbagai konflik di kawasan Timur Tengah semakin intens.
Misalnya sebelum Perang Lebanon pada tahun 1982, serangan oleh Organisasi Pembebasan Palestina dari Lebanon menyebabkan ribuan warga Israel menghabiskan waktu berjam-jam di tempat perlindungan bom untuk menjaga keselamatan mereka. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan pada bulan Oktober 2010, Komando Front Dalam Negeri Israel meluncurkan kampanye edukasi bagi masyarakat yang bertujuan memberikan informasi mengenai waktu respon yang tepat setelah sirine peringatan berbunyi. Kampanye ini mengajarkan warga tentang langkah-langkah darurat yang harus diambil, seperti bergegas menuju tempat perlindungan bom publik setelah mendengar sirine peringatan, serta tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga keselamatan. Saat ini dengan invasi Israel ke jalur Gaza yang masih berlangsung, serangan dari berbagai kelompok milisi di wilayah tersebut semakin intens dan tak pernah terhenti. Setiap hari warga Israel hidup di bawah bayang-bayang ancaman serangan rudal yang bisa datang kapan saja dari berbagai arah. Rudal-rudal yang diluncurkan oleh kelompok militan seperti Hamas dan Hizbullah terus menghantam berbagai wilayah, menambah ketakutan dan kecemasan di kalangan masyarakat. Pertanyaan pun muncul, apakah Israel akan berpotensi mengalami kehancuran seperti yang terjadi di Gaza? Meskipun sistem pertahanan udara Israel seperti Iron Dome dan David Sling telah terbukti efektif dalam mencegat serangan rudal, ketidakpastian mengenai serangan yang semakin intens dari berbagai kelompok militan tetap menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga dan pihak berwenang. Ancaman yang datang dari berbagai arah, baik dari Yaman, Gaza, Lebanon, maupun kelompok militan lainnya, terus menguji ketahanan Israel. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas situasi keamanan di kawasan tersebut. Warga Israel meskipun telah terbiasa dengan ancaman, tetap merasa ketakutan dan tak nyaman dengan serangan yang terus-menerus. Mereka menyadari bahwa ancaman ini tak hanya datang dari satu pihak, melainkan dari banyak kelompok yang memiliki tujuan politik dan militer masing-masing. Namun dengan terus memperkuat pertahanan sipil dan sistem keamanan, Israel berusaha semaksimal mungkin melindungi warganya dari potensi kehancuran yang lebih besar.